Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang terampil bicara dan mendengarkan. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, topik tentang terampil bicara dan mendengarkan berbicara tentang konteks apa ya Pak? Dan mengapa topik ini penting untuk kita pelajari bersama? Bahasan ini berkaitan erat dengan komunikasi dalam pernikahan, Ibu Yosi. Oke, konteksnya berarti pernikahan ya Pak, terampil bicara dan mendengarkannya. Dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan lain di luar pernikahan juga, karena ini komunikasi itu bersifat universal. Jadi memang beberapa ahli membuat sebuah rumusan yang menarik, diantara menyatakan sukses sebuah pernikahan ditentukan oleh cara menghadapi konflik dan ketidaksepakatan, bukan ditentukan oleh besarnya cinta, puasnya kehidupan seks, dan berlimpah uang. Kemudian juga ada kalimat yang lain dari penulis yang lain, masalah utama dalam pernikahan dewasa ini bukanlah seks, bukanlah tentang uang, bukanlah tentang membesarkan anak-anak. Masalah utama dalam pernikahan dewasa ini adalah pada hilangnya komunikasi antara suami dan istri. Dengan kata lain, dalam pernikahan kadangkala masalah memang tidak terelakkan ya Pak ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Benar. Jadi soal uang, soal seks, soal membesarkan anak-anak, itu tetap ada solusinya. Ya, betul. Asalkan ada komunikasi. Ya, betul. Komunikasi, Bu Yosi, itu adalah hal menyampaikan fakta, pikiran, perasaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak merasa saling dimengerti. Jadi dari penjelasan ini kita bisa mengekstrak bahwa komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal mendengar untuk mengerti. Setuju Pak. Kadang-kala kita tidak bisa berkomunikasi, bukan tidak bisa bicara, tapi sulit mengerti ya Pak ya, apalagi katanya dengan pasangan. Ya, jadi kenapa sulit mengerti? Karena mendengarnya untuk menjawab, mendengar untuk berdebat, Ya. mendengar untuk mencari kelemahan dari rekan bicara untuk diputar balik supaya menang. Itulah yang menggagalkan komunikasi terjalin. Firman Tuhan sendiri, saya citir dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikanlah ini baik-baik, saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Jadi jauh sebelum ada pakar komunikasi, buku-buku tentang komunikasi, firman Tuhan sendiri sudah menandaskan mendengar itu jauh lebih penting daripada sebatas hanya berbicara. Dan mendengar itu akan menolong kita mendengar yang baik, mendengar yang tepat, mendengar yang sesungguh-sungguhnya, itu akan memperlambat emosi amarah meledak. Ya, firman Tuhan yang mengatakan ya Pak. Kalau begitu bagaimana Pak mendengar yang benar tadi, mendengar yang sungguh, mendengar yang tepat? Jadi mendengar yang baik, ya, mendengar yang tepat adalah
ketika kita memusatkan pikiran kita pada pesan yang hendak disampaikan oleh rekan bicara itu. Kita perhatikan bahasa tubuhnya, nada suaranya untuk menangkap pesan apa yang hendak disampaikan. Kemudian kita katakan kembali dari apa yang kita pahami dari kata-kata yang diucapkan maupun pesan yang muncul dari nada suara dan bahasa tubuhnya. Ini namanya parafrase. Ya, seperti merangkum gitu ya Pak, Ya. untuk menyamakan pengertian daripada salah mengerti. Ya, jadi untuk ini saya mau jelaskan tentang sebuah teknik Bu Yosi. Teknik ini boleh disingkat TBM, terampil bicara dan mendengarkan. Ini adalah ciptaan sekelompok ahli dari sebuah universitas di Kanada. Para ahli ini sudah melakukan studi jangka panjang, studi longitudinal pada beberapa pasangan, dan singkat kata menemukan komunikasi itu adalah kunci dari sukses bahagianya sebuah pernikahan. Maka kemudian mereka menciptakan sebuah teknik yang sederhana, yang tepat guna untuk diterapkan. Jadi teknik ini disebut TBM, di mana caranya orang yang berbicara harus pegang kartu bicara. Atau mungkin bisa diganti kalau bukan kartu, tongkat bicara. Jadi kita buat kartunya gitu ya Pak ya, kesepakatan begitu ya. Okay. Atau kita juga bisa pakai tongkat, bentuknya ballpoint, pensil, sesuatu yang dipegang. Ya. Jadi siapa yang megang kartu bicara atau tongkat bicara, dialah yang berbicara. Yang tidak memegang, tugasnya adalah mendengar dan memparafrase. Jadi coba simak penjelasannya. Aturan untuk pembicara, yang pertama, berbicaralah untuk diri sendiri. Buatlah kalimat singkat, 2-3 kalimat. Dan berhentilah bicara setelah itu untuk memberi kesempatan pendengar mengulangi kalimat kita dengan kata-katanya sendiri, yaitu memparafrase. Ya. Sementara aturan untuk pendengar, parafrasekan apa yang kamu dengar. Artinya apa yang kamu dengar tadi dari kata-kata sebanyak 2-3 kalimat, dan kamu juga lihat nada suaranya, kamu parafrasekan, ucapkan kembali dengan kata-katamu itu sendiri. Boleh mengulangi, nggak apa-apa, dengan sedikit modifikasi atau dengan kata-kata kita sendiri. Jadi aturan yang berikutnya, aturan untuk keduanya, yang pegang kartu, yang pegang tongkat bicara, itu yang bicara, yang berbicara. Dan ketika pembicara merasa sudah cukup untuk menyampaikan maksud pikiran dan hatinya, maka tongkat atau kartu bicara itu diberikan kepada rekannya, dan yang tadi mendengar jadi berbicara. Karena dia tidak lagi memegang tongkat atau kartu bicara, dia yang menjadi pendengar, dan berarti tugasnya mendengar dan memparafrase. Oke. Pak, teknik TBM ini cocok digunakan untuk dalam keadaan yang seperti apa, Pak? Jadi teknik ini dilatih di masa damai. Ketika pasangan suami istri itu sedang dalam kondisi hubungannya baik, latihlah. Sehari boleh 3 kali, 4 kali, ya cukup masing-masing 10 menit. Maksudnya untuk pembicara apa yang dibicarakan Pak? Ya segala sesuatu gitu, atau berlaku untuk apa masalah, poin-poin penting tentang sekolah, di mana anak sebentar lagi naik kelas, atau hal-hal apa Pak? Jadi mulailah latihannya dari topik-topik yang ringan. Oke. Topik yang menyenangkan, bukan topik yang berat dan sensitif terhadap konflik. Boleh ya kita coba simulasi? Boleh Pak. Sekarang coba Bu Yosi yang megang tongkat bicara atau kartu bicara, saya yang memparafrase. Oke. Ini boleh pertanyaan Pak, bukan ya? Ya, boleh menyampaikan dulu, misalnya Bu Yosi menyatakan tentang situasi liburan. Ibu Yosi, misalnya kita ibaratnya suami istri. Ya, Bu Yosi boleh ceritakan rencana liburan sekolah anak mau seperti apa. Nah, tapi Ibu 2-3 kalimat, nah itu nanti saya akan parafrase. Setelah beberapa kali, 2-3 kali Ibu berbicara dan saya parafrase, nanti Ibu berikan tongkat bicara. Bapak yang pembicara. Saya yang menanggapi. Nanti Ibu bisa mengatakan, kalau gitu menurut kamu gimana tentang rencana ini? Silakan Bu Yosi.
Kepinginnya saya liburan anak-anak sekolah nanti, kita itu pergi touring. Karena jalan tol sekarang sudah baik, saya kepingin ke Jawa Tengah, ke Jakarta, keliling Pulau Jawa. Jadi Bu Yosi menyampaikan ke saya rencana liburan nanti keinginannya adalah bisa tur ke kota-kota lain Ya, karena melihat jalan tol sudah bagus. ya. Kepingin sambil menikmati tempat-tempat wisata yang menyenangkan, di beberapa tempat sambil kuliner, sambil ke tempat-tempat alam, pasti menyenangkan. Kayaknya anak-anak juga suka. Jadi Bu Yosi sebenarnya sih tidak ingin kemana-mana, tapi ya pergi ya terpaksa karena untuk melayani anak-anak. Iya sih, sebetulnya. Nah, saya sengaja salah. Ibu benar nggak yang Ibu maksudkan itu tadi? Maksud saya memang Bukan itu kan? Nah, saya sengaja kalau saya salah, Ibu boleh menilai, oh bukan itu yang saya maksud. Oh begitu. Jadi Ibu boleh mengkoreksi, tapi Ibu mengulangi lagi pesan Ibu tadi. Jadi saya sengaja tadi sebenarnya parafrase saya salah. Ibu tadi kan nggak ngomong kalau Ibu terpaksa demi anak-anak, kan tidak ada kan kalimat itu atau maksud itu. Saya sengaja saya belokkan. Nah, Ibu silakan nyatakan kembali. Tidak terpaksa sih, tapi memang saya juga tidak punya satu tujuan tempat yang harus, tapi lebih ke kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak yang menyenangkan. Jadi Ibu menyatakan sebenarnya Ibu tidak terpaksa, Ibu sendiri senang. Ya maaf ya, Ibu Yosi tidak mengomentari. Oh, tidak boleh mengomentari. Jadi beri tempat. Ketika Ibu Yosi sebagai pemegang kartu atau tongkat bicara sudah selesai ngomong 2-3 kalimat stop, saya izinkan yang memparafrase dengan kata-kata saya sendiri. Setelah saya salah memparafrase, mengulangi dengan kata-kata saya sendiri dan Ibu merasa tidak tepat, Ibu boleh mengkoreksi, bukan yang saya maksud begini. Atau kalau Ibu merasa tepat, Ibu lanjutkan lagi ide yang berikutnya apa. Ya. Oke, saya akan memparafrase yang tadi. Jadi Ibu Yosi tidak terpaksa, tapi Ibu memang sebenarnya saya lihat Ibu menikmati sebenarnya juga pergi dengan keluarga, dengan anak-anak, dan Ibu ada wisata kuliner, makan-makan, selain mungkin wisata kota atau wisata alam. Ya, betul. Jadi saya tidak terlalu tujuannya, tapi kebersamaannya dan kegiatannya yang menyenangkan bersama dengan anak-anak. Jadi titik sasarannya Ibu adalah tujuan yang menyenangkan anak-anak. Jadi soal kegiatannya apa, Ibu fleksibel. Tapi sasarannya apa yang bisa menyenangkan hati anak-anak. Iya, betul. Ambil tongkat lagi. Oke, Ibu berarti karena Ibu sudah kalau ada Ibu, Ibu saya berikan tongkat bicara itu ke saya. Oh, gitu. Ya. Sekarang saya menerima tongkat bicara atau kartu bicaranya, berarti saya ngomong. Oke. Saya pikir gagasan Bu Yosi sih bagus sih. Saya mendukung sepenuhnya. Wah, senang sekali kalau didukung. Nah, Ibu tidak boleh merespon. Oh, tapi Ibu memparafrase apa yang saya ucapkan. Oh, ya. Ternyata sulit ya, Pak ya. Nah, makanya latihan diperlukan. Ya, oke. Oh, tapi kan Bapak hanya meresponi apa yang saya omongkan, Pak. Kalau saya harus meresponi lagi dengan memparafrase seperti apa ya, Pak? Ya, berarti Pak Sindu, saya nangkap Pak Sindu setuju dan mendukung. Oh, oke. Hanya seperti itu ya? Oh, baik. Oh, Bapak setuju dan mendukung ide saya ya, Pak? Ya, saya mendukung sepenuh hati. Dan saya lihat ini sangat baik, waktu yang baik, kebersamaan keluarga, kita senang-senang bersama, setelah bekerja keras selama sekian bulan. Ya, harus gimana Pak? Ya, ya. Oh, oke, Bapak setuju dan merasa ini ide yang akan memberikan kita refreshing setelah bekerja. Ya, betul. Kita kan butuh refreshing bersama, bukan hanya refreshing pribadi, tapi refreshing bersama sebagai keluarga. Dan ini membangun keakraban kita sebagai keluarga. Oke, parafrase lagi. Ternyata nggak gampang ya Pak. Kita terbiasa dalam berbicara dan mendengarkan, kita terbiasa langsung berespon ya Pak Sindu ya. Ya. Kita kurang berlatih untuk memparafrase. Apa sih Pak sebetulnya pentingnya memparafrase? Kalau Ibu lihat pembicaraan ini alamiah atau tidak? Dengan cara pakai kartu
TBM atau tongkat bicara ini? Alamiah atau bersifat mekanis? Mekanis sebetulnya. Ya, jadi memang mekanis, tidak alamiah. Oke. Dan yang kedua, kira-kira tujuannya apa kalau Ibu menebak dari cara berbicara seperti ini? Di mana yang megang tongkat bicaralah, yang megang kartu bicaralah, yang berhak berbicara 2-3 kalimat saja, dan yang pendengarnya harus memparafrase. Baru setelah itu pemegang tongkat bicara baru bisa bicara lagi. Kira-kira ini kan mekanis, kayak robot, lebih lambat, tidak alamiah. Kira-kira Ibu menebak tujuannya apa? Tujuannya latihan peran, gitu ya, berlatih peran dan berlatih kesabaran. Dan untuk memastikan bahwa apa yang didengar benar. Tepat. Jadi ini bukan sekedar latihan, Ibu Yosi, ini teknik. Jadi ini kita bisa terapkan ketika kita di masa damai, masa hubungan baik, kita latih 10 menit sehari, ya, misalnya 3 kali, ya, misalnya supaya lebih meningkatkan keterampilan. Nantinya ketika ada percakapan yang sensitif yang membuat nada kita bukan do tapi do, ya, artinya bisa memicu amarah, kita bisa pakai tanda time out. Oke, stop. Kita kok rasanya sudah omongannya agak riskan ini. Kita ada 2 pilihan. Kita tetap lanjutkan percakapan kita ini, tapi mari yuk pakai teknik TBM, terampil bicara mendengarkan. Atau kita tunda besok, kita pilih waktu yuk yang nyaman, kita lanjutkan dengan percakapan alamiah, ataupun besok kita pakai teknik TBM. Oke. Gimana? Oke, teknik TBM. Oke, yuk. Tinggal ambil ballpoint jadi tongkat bicara, atau ambil kertas sebagai kertas kecil sebagai kartu bicara. Nah, kita pakai cara ini. Dengan cara ini ibaratnya lalu lintas kalau macet itu gimana? Caranya buka tutup. Yang satu ditutup, yang satu arus jalan dulu. Lancar, stop, yang sebaliknya baru jalan. Nah, ini sama sisi buka tutup. Memperlambat tempo, memastikan bahwa yang berbicara itu dipahami dengan tepat lewat parafrase dari yang mendengarkan. Jadi pesannya tersampaikan. Karena bergantian yang bicara, maka kemungkinan untuk debat kusirnya dinolkan. Jadi parafrase tadi seperti mengulang atau mengkalimatkan kembali dengan kata-kata kita, tapi dari kata-kata si pembicara, ya Pak? Ya, jadi memparafrase artinya apa yang kita dengar lewat kata-kata pembicara tadi, apa yang kita dengar lewat nada bicara tadi, kita ucapkan, kita sampaikan kembali dengan kata-kata kita. Di mana tidak apa-apa mengulangi kata-kata yang bicara sama, nggak apa-apa, tapi juga baik kalau kita sedikit modifikasi dari yang kita tangkap, dan tidak sifatnya robotik kayak apa ya, benar-benar ulang sama tanpa terasa. Enggak, ini tujuannya mendengar untuk memahami. Seperti kata firman Tuhan, kalau kita cepat mendengar, lambat berbicara, itulah yang akan menyenangkan hati Allah dan mendatangkan kebaikan. Oke, Pak. Nah, bagaimana kalau teknik ini dapat nggak digunakan untuk keadaan Pak Sutri yang memang sudah perang? Maksud saya gini Pak, dalam keadaan perang masih tunggu-tunggu, ambil bolpen, ambil kertas, memungkinkan nggak Pak? Wong udah keburu meledak misalnya. Lah, bisa. Jadi, ini kok sudah meledak nih, kok sudah ada nada amarah tinggi, stop. Kita tidak lanjutkan. Ini kok rasanya percakapan ini sudah percakapan yang konflik ya, sudah saling menyakiti. Stop dulu deh. Kita lebih baik istirahat, kita makan, atau kita melakukan yang lain untuk menurunkan emosi kita yang tinggi. Dan kita akan lanjutkan besok. Yuk, mau jam berapa? Jam 7 malam habis makan ya. Kita akan bicara. Kita tidak bicara apa-apa lagi. Kita time out. Tidak ketemu bahkan kalau perlu, karena ini sudah terlalu sensitif. Ya, kita besok ketemu pakai teknik TBM. Teknik tongkat bicara. Teknik kartu bicara. Jadi termasuk dalam hal ini, kita bisa belajar memperhatikan termometer emosi kita dan pasangan kita. Ada termometer. Ini bukan bentuk fisik ya, bahasa kiasan. Tapi kok mulai nadanya mulai tinggi, kok mulai marah loh. Wah, kok ini rasanya kita sudah panas ini ya. Gimana kita stop dulu yuk. Nah, ini memang disepakati
sebelum ada model seperti ini, ada pertengkaran, kita sepakat yuk lagi waras, lagi sehat, yuk gimana yuk kita membangun pernikahan yang baik, butuh komunikasi. Kamu sepakat nggak? Yuk kita latihan ini. Dan nanti kalau salah satu kita mulai nada tinggi, pasangan kita boleh mengingatkan dan kita bisa memilih untuk menunda. Atau kita lanjutkan tapi pakai sistem TBM, terampil bicara mendengarkan. Pakai sistem kartu bicara, sistem tongkat bicara. Ini istilah yang sama ya. Yang saya pakai 3 ini artinya hal yang sama. Jadi perlu bisa dipakai dalam segala keadaan, baik dalam keadaan damai maupun perang gitu ya Pak. Tapi diperlukan kesadaran masing-masing pihak untuk sama-sama berkomunikasi atau berjuang di dalam hubungan ini ya Pak. Ya, jadi artinya damai itu artinya ketika untuk latihan. Tapi ketika ada pembicaraan serius yang mulai, kok ini bisa topiknya sensitif ya, jadi tidak tunggu harus marah ya, tidak harus nada tinggi. Kok topik ini topik yang agak sulit, yuk kita pakai teknik TBM. Seperti itu. Lalu bagaimana Pak, kalau memang topik-topik yang sensitif, yang konflik, yang berpotensi konflik, yang memang tidak bisa dihindarkan ya dalam kehidupan pernikahan? Ya kenapa? Justru teknik ini sangat jitu untuk menolong supaya kita bisa leluasa bicara, tidak debat kusir, dan memastikan bahwa kita didengar, kita dipahami, dan kita pun juga mendengar dan memahami pasangan kita. Maka dalam hal ini, kita akhirnya bisa dengan cara kita saling memahami ini, nanti kita akan terjadi negosiasi. Saya kira kalau gitu jalan tengahnya apa? Kita bukan hanya melihat dari sudut kita, tapi sudut pasangan kita, solusinya kayak apa? Atau kalau perlu, tadi dari percakapan itu, gimana yuk kalau kita ketemu konselor, kita ketemu bapak ini, ibu ini, pak pendeta, bu pendeta, kita ketemu mentor, untuk semakin melengkapi pertimbangan kita. Jadi keputusan tidak harus seketika dibuat, tapi bisa kita tunda, untuk kita ketemu pihak yang lain bersama-sama, untuk minta masukan. Jadi dengan cara ini, keberbedaan itu bukan bencana. Keberbedaan adalah berkat. Karena dari keberbedaan sudut pandang, keberbedaan pengalaman, kita akan saling memberi sumbangsi. Satu sama lain memperkaya, merayakan keberbedaan. Tinggal jalurnya ini dipastikan. Diarahkan gitu ya Pak? Ya, itu komunikasi yang membangun. Konflik yang diselesaikan dengan cara yang sehat, bukan konflik dengan cara yang menghancurkan. Jadi konflik itu bukan masalah. Yang masalah adalah bagaimana menghadapi konflik itu. Konflik itu adalah alamiah. Keberbedaan pasti melahirkan pergesekan, melahirkan pertentangan. Tapi bagaimana pertentangan keberbedaan ini kita kelola dengan cara yang cantik, sehat, dan membangun. Ya baik Pak. Sebab memang rata-rata di dalam perbedaan itu masing-masing pihak menuntut pasangannya untuk sama. Dan masing-masing punya point of view yang berbeda sehingga ya akhirnya saling menuntut, tidak mau saling mengalah, begitu Pak ya. Ya, jadi point of view atau sudut pandang itu wajar kita berbeda. Justru karena berbeda, kita akan saling memperkaya. Yang titik kritisnya adalah bagaimana kita bersedia memahami sudut pandang yang berbeda ini dan melihatnya untuk melengkapi sudut pandang kita sendiri. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan sikap hati. Sikap hati yang seperti apa Pak maksudnya? Sikap hati yang rendah hati, sikap hati yang dikuasai kasih Kristus, rasa sayang terhadap pasangan kita, rasa sayang terhadap diri kita secara utuh, rasa sayang kepada rencana kebaikan Allah bagi diri kita, pasangan kita, keluarga kita. Jadi sikap hati ini yang juga perlu dipupuk. Maka kalau kita mau memiliki komunikasi yang sehat dalam pernikahan kita, mari juga masing-masing kita juga bertumbuh dalam relasi kita dengan Kristus. Waktu teduh, merenungkan firman, waktu doa, waktu kontemplasi, meditasi, menikmati hadirat Tuhan, waktu untuk menyerap firman Tuhan dalam kesendirian atau di gereja bersama KTB kita, kelompok tubuh bersama kita, ini akan menolong sifat-sifat Kristus, emosi yang tenang, emosi yang matang, emosi yang stabil, kita serap lewat proses itu. Sehingga kita tidak sumbu pendek, tapi punya panjang sabar. Akal sehat, itu kan lahir juga dari kesabaran kita.
dan sama-sama mengakui diri tidak sempurna, ya Pak ya, sehingga dengan ketidaksempurnaan sama-sama terus belajar membangun komunikasi yang sehat, sama-sama menjembatani konflik, sehingga lahir keluarga-keluarga yang juga sehat tentunya ya Pak. Maka dalam hal ini Bu Yosi dibutuhkan jam solusi dan jam romantik. Jadi jam solusi artinya kita bisa menetapkan dalam 1 minggu hari dan jam tertentu untuk kita pasti bicarakan masalah apa yang belum tertangani di seminggu sebelumnya. Misalnya sebagai suami istri sepakat bersama tiap Rabu jam 9 malam. Jadi tiap Rabu jam 9 sampai jam 10 kita sediakan waktu khusus hal-hal apa masalah-masalah ya, yang selama seminggu ini masalah itu belum terselesaikan, belum terbahas, belum tersampaikan, kita utarakan. Dan supaya kalau sensitif misalnya topiknya, pakailah teknik tongkat atau kartu bicara tadi. Jadi selalu diadakan, tidak boleh dinolkan. Oh, tidak ada masalah kan? Tidak usah ya, tidak apa, tetap. Jadi supaya pasangan itu tidak ada kucing-kucingan menghadapi masalah. Ya, kedua-duanya. Karena toh kan sudah ini ada tekniknya kan untuk melindungi dari cara yang destruktif. Kemudian yang kedua ada jam romantik. Tiap hari tertentu, jam tertentu, yuk kencan berdua. Dating time. Ya, tanpa bahas masalah. Masalah di jam solusi. Romantik adalah bagaimana menyenangkan bersama. Kali ini kamu yang menetapkan, kamu maunya apa makan, yuk. Kali ini aku yang menentukan, aku maunya nonton. Jadi masing-masing diwadahi, diakomodasi, difasilitasi, disenangkan ya Pak ya. Ya, jadi tabung cintanya diisi lewat jam romantik, solusi juga ada lewat jam masalah diselesaikan lewat jam solusi. Dengan demikian masing-masing pihak itu diakomodir ya Pak. Nah dengan demikian juga hubungannya Pak Sindu. Pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terampil bicara dan mendengarkan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta